Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sirah. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Allah menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hal-hal yang buruk dan sia-sia. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menutup auratnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur saat ada pesta musik. Allah menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan melanjutkan pelajaran yaitu di poin ketika bertemu dengan Rahib Buhairah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, kita akan mulai pelajarannya. Semoga dengan diawali berdoa, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami materi di pertemuan kali ini. Kita akan belajar di halaman 59. Di buku paket di halaman 59. Di poin bertemu dengan Rahib Buhairah. Ketika itu, pada usia sekitar 12 tahun, Abu Thalib hendak bepergian ke Syam untuk berdagang. Ketika itu Rasulullah SAW berusia 12 tahun dan ketika itu Abu Thalib hendak bepergian ke Syam untuk berdagang. Saat itu ia merasa berat hati untuk meninggalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke Syam, menyusuri lembah Tasamud dan negeri Masyan. Jadi ketika itu Abu Thalib ingin bepergian ke Syam untuk berdagang dan merasa berat hati untuk meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah rombongan tiba di Busra, salah satu kawasan di Syam, mereka beristirahat di dekat biara seorang rahib bernama Buhairah. Kemudian Abu Thalib mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdagang ke Syam, dan ketika dalam perjalanan rombongan pedagang tersebut yaitu kafilah Abu Thalib, ketika itu di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut untuk berdagang dan beristirahat di dekat biara seorang rahib bernama Buhairah. Rahib itu artinya pendeta yang bernama Buhairah. Buhairah memiliki ilmu tentang agama Masehi atau agama Samawi dan kitab-kitab terdahulu. Ia juga memiliki keutamaan karena ilmunya yang luas. Kemudian Buhairah mengawasi dan melihat kafilah Abu Thalib bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rombongan dagang Quraisy yang ada di dalamnya ada Abu Thalib dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama perjalanan kafilah tersebut diperhatikan oleh Buhairah, ya.
Buhairah melihat ada awan yang senantiasa menaungi rombongan tersebut. Ya, jadi rombongannya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Talib itu senantiasa dinaungi awan, ya, senantiasa dinaungi awan. Ketika rombongan itu berhenti, maka awan juga berhenti di atas Nabi Muhammad SAW dan rombongannya. Ketika mereka berjalan, maka awan itu juga ikut berjalan di atasnya. Awan tersebut melindungi anak, yaitu Nabi Muhammad SAW dan rombongan itu dari terik panas matahari. Kemudian Buhairah ada keinginan untuk menjamu rombongan tersebut. Ada keinginan untuk menjamu rombongan tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Abu Talib. Kemudian Buhairah tersebut, ya, pendeta Buhairah tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Nah, dengan hak Lata dan Uzza aku meminta kepadamu, jawablah pertanyaanku." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Jangan bertanya kepadaku tentang hak Lata dan Uzza, karena tidak ada sesuatu yang aku benci seperti kebencianku kepada kedua berhala tersebut." Kemudian Buhairah berkata, "Aku meminta kepadamu dengan hak Allah, jawablah pertanyaanku." Kemudian Rasulullah menjawab, "Silahkan tanyakan apa yang ingin kau tanyakan." Kemudian Buhairah menanyakan tentang keseharian Nabi Muhammad SAW, dan disitulah Buhairah, pendeta Buhairah, melihat satu tanda kenabian di antara kedua pundak Nabi Muhammad SAW. Jadi pendeta ini melihat ada tanda kenabian atau ada tanda di mana akan muncul Nabi setelah Nabi sebelumnya. Kemudian Buhairah menemui Abu Talib dan meminta agar segera kembali ke Mekah, karena Buhairah khawatir kepada Nabi Muhammad SAW jika mereka melihat itu akan dihadang oleh orang-orang Yahudi dan bahkan akan dibunuh oleh mereka. Kemudian Abu Talib segera menyelesaikan urusan dagangnya dan segera kembali ke Mekah. Ya, jadi ketika itu Abu Talib dan Rasulullah SAW bersama rombongannya berpergian untuk berdagang ke Syam. Kemudian ketika di suatu tempat mereka beristirahat, dan disitulah ada seorang pendeta yang memerhatikan rombongan tersebut, dan ada sesuatu yang diperhatikan oleh Buhairah pendeta tersebut, yaitu dengan beliau melihat awan yang senantiasa melindungi, ya, awan yang senantiasa melindungi rombongan kafilah tersebut, yang dimana di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW dan Abu Talib dan rekan lainnya. Kemudian Buhairah melihat tanda kenabian di kedua pundak Nabi Muhammad SAW ketika itu, dan pendeta Buhairah tersebut merasa khawatir jika nanti perjalanannya diteruskan, rombongan tersebut atau Nabi Muhammad SAW bersama Abu Talib akan dihadang atau bahkan diculik dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Maka dari itu pendeta Buhairah memerintahkan kepada Abu Talib untuk segera kembali ke Makkah agar Nabi Muhammad dan bersama rombongannya selamat dari hal-hal yang buruk. Disitulah Allah menjaga Nabi Muhammad SAW dari sesuatu yang buruk, karena beliau akan menjadi pemimpin umat dan akan menjadi suri tauladan. Allah menjaga Nabi Muhammad SAW. Itulah materi untuk pertemuan kali ini, yaitu ketika rombongan Abu Talib yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW, yaitu bertemu dengan
Rahib Buhairah atau pendeta yang bernama Buhairah. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp. Syukran kasiran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.